Saya harus jujur, beberapa minggu terakhir saya sangat khawatir. Setiap pagi saya melihat wajah ayah saya yang lelah, matanya sembab wajahnya pucat. Ternyata sudah berbulan-bulan ia bangun jam 2 pagi hanya untuk ke kamar mandi. Dan Anda tahu, ia jarang bisa tidur lagi sesudah itu. Saya bilang, "Yah, ini nggak bisa terus begini." Dan hari ini saya tidak sendiri. Bersama kita seorang tokoh luar biasa, dokter spesialis geriatri, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Penulis buku sehat di usia emas, telah menyelamatkan ratusan pasien lansia. Mari sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih Mas Raka dan salam hangat untuk seluruh pemirsa. Bagi saya, setiap lansia adalah harta. Dan jika ada yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka tidur lebih nyenyak tanpa obat, saya akan lakukan sepenuh hati. Dokter, saya harus mulai dengan satu pertanyaan. Apakah wajar jika orang tua kita selalu terbangun jam 1 atau 2 pagi? Tidak sepenuhnya wajar, Mas Raka. Banyak orang mengira itu normal karena usia. Tapi sebenarnya itu adalah sinyal. Sinyal bahwa tubuh mereka sedang berjuang. Dan salah satu penyebab tersembunyi yang sering luput adalah buah. Buah? Maksud dokter, buah bisa menyebabkan orang tua bangun malam? Ya, ini yang saya sebut sebagai jebakan alami. Buah memang sehat, tapi tidak semua buah dan tidak di semua waktu. Pada lansia, buah yang salah di waktu yang salah bisa menjadi pemicu gangguan tidur serius. Wah, saya sendiri baru dengar soal ini. Tapi dokter, saya ingat kisah Bu Ratna dari Yogyakarta. Beliau sudah 3 tahun terbangun jam 2 pagi setiap malam, sampai akhirnya sang cucu menyarankan makan setengah kiwi hijau pukul 11 malam. Dan malam itu, beliau bisa tidur nyenyak. Itu bukan kebetulan, Mas Raka. Kiwi mengandung melatonin alami, dan itu ibarat hormon tidur dari alam. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kiwi bisa memperpanjang durasi tidur nyenyak, hingga 35%. Luar biasa. Tapi kalau begitu, kenapa buah seperti semangka atau jeruk bisa menyebabkan gangguan tidur? Karena kandungan air dan gula alaminya tinggi. Di malam hari, tubuh lansia tidak memproses cairan sufisien dulu. Jadi air dari semangka atau jeruk langsung masuk ke kandung kemih dan jam 2 pagi tubuh memaksa bangun. Jadi walau hanya makan 2 potong kecil semangka, itu bisa jadi penyebab. Betul. Kita punya banyak kasus dari Pak Rahmat di Semarang sampai Bu Tini di Makassar. Mereka semua mengalami gangguan tidur hanya karena konsumsi buah yang salah di malam hari. Sahabat sehat, jeda sebentar. Saya ingin tahu, Anda tinggal di kota mana? Dan masalah tidur apa yang paling sering dialami oleh orang tua Anda? Tulis di kolom komentar ya. Kembali ke Dokter Siti. Selain jenis buah, apakah waktu makan juga berpengaruh? Sangat berpengaruh. Makan buah setelah pukul 8 malam, apalagi yang dingin dari kulkas, bisa mengganggu ritme biologis tubuh. Terutama pada lansia yang sistem pencernaannya lebih lambat. Jadi kita harus hati-hati, bukan hanya dengan apa yang dimakan, tapi juga kapan dan bagaimana makannya. Tepat sekali. Bahkan buah yang sehat pun, jika dimakan terlalu malam bisa berubah menjadi bom kecil di dalam perut. Bukan hanya membangunkan, tapi juga membuat perut kembung asam, lambung naik, atau sulit tidur kembali. Tapi kabar baiknya dokter, tidak semua buah harus dihindari kan? Tentu saja tidak. Justru ada 5 jenis buah yang bisa menjadi sahabat tidur bagi lansia. Kiwi salah satunya. Lalu ada pisang matang, apel manis, pir Korea, dan buah naga putih. Wah, saya penasaran sekali. Nanti kita bahas satu persatu ya dokter. Dengan senang hati. Tapi sebelum itu saya ingin tanya satu hal penting. Dokter, apakah benar bahwa tidur yang terganggu bisa mempercepat penuaan? Benar sekali. Kurang tidur menyebabkan tekanan darah naik daya ingat, menurun emosi tidak stabil, dan mempercepat kerusakan organ seperti ginjal dan jantung. Saya sering menyebutnya sebagai pembunuh diam-diam. Wah, ini benar-benar serius. Kalau begitu bisa dibilang bahwa satu buah yang salah di malam hari bisa memicu penderitaan bertahun-tahun. Tepat sekali, Mas Raka. Tapi kabar baiknya, satu potong buah yang tepat dimakan dengan cara yang benar
bisa menjadi kunci emas untuk tidur nyenyak dan hidup sehat di usia senja. Luar biasa. Dokter saya sampai merinding dengarnya. Mas Raka, boleh saya balik bertanya? Silakan dokter. Ayah dan ibu Mas Raka, apakah mereka biasa makan buah di malam hari? Kalau ya buah, apa yang paling sering? Wah, biasanya ayah saya suka pepaya, ibu suka jeruk manis. Saya baru sadar, mungkin itu sebabnya mereka sering terbangun. Bisa jadi. Dan saya yakin jika kita bantu ubah sedikit saja kebiasaan mereka, tidur nyenyak akan datang kembali tanpa harus minum obat. Sahabat sehat kita sudah tahu bahwa buah bisa menjadi penolong atau pengganggu tidur lansia, tergantung dari jenis dan cara konsumsinya. Sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Dokter Siti, bolehkah kita mulai membahas satu persatu buah yang direkomendasikan untuk membantu tidur nyenyak bagi orang tua? Tentu saja Mas Raka. Mari kita mulai dengan buah pertama, pisang matang. Pisang wah itu buah yang sangat familiar. Betul, tapi jangan remehkan. Pisang matang sedang bukan mentah atau terlalu lembek adalah obat alami pengendur otot. Pisang kaya kalium dan magnesium, dua mineral yang menenangkan otot, menurunkan tekanan darah, dan sangat penting menenangkan aktivitas kandung kemih. Jadi, pisang bisa mengurangi keinginan buang air kecil di malam hari. Ya, apalagi jika dikombinasikan dengan segelas air hangat dan sedikit garam Himalaya, itu membantu penyerapan kalium lebih baik. Wah, tapi jangan makan setelah jam 9 malam ya. Tepat. Dan jangan campur dengan susu es atau yogurt. Makan pisang itu paling baik antara jam 7 hingga 8 malam. Luar biasa. Lalu buah kedua tentu saja kiwi. Ya, kiwi adalah bintang malam. Mengandung melatonin alami, serotonin, vitamin C, dan kombinasi ini sangat efektif menenangkan sistem saraf dan membantu tidur lebih dalam. Saya masih ingat penelitian dari Selandia Baru yang dokter sebutkan tadi. Cukup satu buah kiwi hasilnya luar biasa. Betul. Kiwi hijau atau kuning dimakan sekitar pukul 7.10 atau 8 malam, tidak perlu didinginkan. Jangan dicampur yogurt. Hasilnya, banyak lansia bisa tidur 5-6 jam tanpa terbangun. Kita lanjut ke buah ketiga, apel merah. Apel manis yang tidak asam adalah sahabat bagi lansia yang mudah terbangun karena gula darah turun. Apel membantu menjaga kadar gula stabil sepanjang malam, serta serat pektin di dalamnya menjaga pencernaan tetap ringan. Jadi apel itu semacam penyeimbang dalam diam. Sangat tepat. Makan 1-2 apel merah dengan 2 potong roti gandum utuh bisa menjadi camilan malam yang sempurna tanpa membebani lambung. Sahabat sehat, jeda sebentar. Kalau orang tua Anda suka apel atau pisang di malam hari, tulis ya di komentar. Saya juga atau beritahu pengalaman tidur mereka. Mari kita bantu satu sama lain. Lanjut dokter, buah keempat pir Korea. Ya, pir Korea adalah pendingin alami bagi hati dan ginjal. Meski banyak air, tapi jika dikonsumsi sebelum jam 7 malam, tidak membebani kandung kemih. Kenapa harus sebelum jam 7 malam? Karena tubuh butuh waktu menyerap cairan. Jika makan pir terlalu malam, airnya langsung dikirim ke kandung kemih. Tapi jika makan lebih awal, cairan akan tersebar ke sel-sel tubuh. Dokter saya jadi makin sadar, waktu makan itu penting sekali ya. Sangat penting. Bahkan 1 jam saja bisa membuat perbedaan antara tidur nyenyak dan malam yang terganggu. Dan terakhir buah kelima, buah naga putih. Benar. Ini adalah buah yang luar biasa untuk detoks ringan. Buah naga membantu meringankan kerja hati dan ginjal, menjaga suhu tubuh tetap sejuk, dan membantu buang air besar teratur. Cocok untuk lansia yang sering sembelit. Betul sekali. Cukup 3 irisan kecil, jangan disimpan di kulkas, dan bisa dikombinasikan dengan air jahe hangat. Waktu terbaik 1 jam setelah makan malam sekitar pukul 7.45 malam. Wah, saya sampai kagum. 5 buah ini seperti ramuan alami untuk tidur yang tenang. Tepat Mas Raka. Dan yang lebih penting, semuanya mudah didapat di pasar tradisional Indonesia. Tidak mahal dan tidak perlu diolah rumit. Dokter, boleh saya tanya satu hal pribadi? Silakan. Kalau dokter sendiri, buah malam apa yang biasa dokter sarankan pada ibu dokter? Ibu saya suka kiwi dan apel. Tapi yang paling berpengaruh sebenarnya bukan hanya buahnya,
tapi rutinitas kecil penuh perhatian. Saya selalu temani beliau saat makan sambil cerita ringan. Itu membuat tidur beliau lebih damai. Aduh, saya jadi terharu. Karena kadang kita lupa bahwa perhatian kecil itu bisa lebih mujarab daripada obat manapun. Betul Mas Raka, lansia bukan hanya butuh nutrisi, tapi juga butuh ketenangan dan cinta. Sahabat sehat, tadi kita sudah membahas 5 buah terbaik untuk tidur lansia. Tapi, saya yakin banyak dari Anda bertanya-tanya, kalau saya sudah pilih buah yang benar, tapi orang tua masih susah tidur, kenapa ya? Pertanyaan bagus Mas Raka. Karena memilih buah yang tepat hanya setengah dari perjalanan. Setengah lainnya adalah bagaimana cara mengonsumsinya. Nah ini dia, banyak orang sudah makan kiwi atau apel tapi tetap bangun malam. Apa saja kesalahan yang sering dilakukan? Ada 4 kesalahan umum yang sering saya temukan di lapangan. Pertama, makan buah dalam kondisi dingin langsung dari kulkas. Waduh, itu saya banget dokter. Segar rasanya tapi ternyata bahaya ya. Ya, buah dingin bisa mengejutkan lambung, memperlambat pencernaan, dan pada lansia ini bisa menyebabkan kembung asam lambung, bahkan diare ringan. Maka dari itu, simpan buah di suhu ruangan minimal 30 menit sebelum dimakan. Baik, dicatat. Lalu kesalahan kedua? Mencampur buah dengan susu yogurt madu atau sereal. Banyak yang berpikir ini kombinasi sehat. Tapi bagi lansia itu justru menimbulkan fermentasi ringan di perut dan membuat tidur tidak nyaman. Waduh, ibu saya suka banget makan buah plus yogurt malam-malam. Itu harus diubah Mas Raka. Apalagi kalau dikonsumsi setelah pukul 8 malam. Perut lansia tidak kuat fermentasi seperti orang muda. Oke, lalu kesalahan ketiga? Makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Banyak orang makan buah sambil nonton TV pukul 9.30 malam lalu langsung tidur. Ini membebani sistem pencernaan, membuat hati dan ginjal harus bekerja saat seharusnya mereka istirahat. Jadi minimal harus ada jarak 1 jam sebelum tidur. Tepat. Makan buah idealnya pukul 7-8 malam lalu. Santai, mungkin sedikit jalan atau bicara ringan sebelum tidur. Lalu kesalahan keempat dokter? Tidak melakukan relaksasi sebelum tidur. Banyak lansia langsung rebahan tanpa memberi sinyal pada tubuh bahwa ini waktunya istirahat. Padahal ada satu teknik sederhana, pijatan ringan di telapak kaki selama 3 menit. Pijatan di telapak kaki beneran bisa bantu tidur? Sangat membantu. Bagian dalam telapak kaki dekat tumit adalah titik refleksi hati ginjal dan kandung kemih. Pijatan lembut dengan minyak lavender bisa membantu sirkulasi darah dan menenangkan sistem saraf. Wah, jadi kombinasi buah yang tepat, waktu makan yang benar, dan pijatan lembut itu rahasia tidur damai. Tepat Mas Raka. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, lingkungan tidur. Lingkungan seperti apa maksudnya? Lampu malam yang terlalu terang, suara TV, atau bahkan jam dinding yang berdetak keras bisa mengganggu tidur lansia. Gunakan lampu kuning lembut, matikan suara bising, dan pasang musik instrumental ringan. Jadi tidur yang nyenyak adalah hasil dari banyak hal kecil yang diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Betul. Seorang kakek pernah berkata kepada saya, yang membuat saya bisa tidur nyenyak bukan hanya buah kiwi, tapi karena tangan cucu saya memijat kaki saya dengan penuh kasih. Aduh, saya jadi berkaca-kaca, karena kadang kita terlalu sibuk mengejar solusi besar, padahal yang dibutuhkan orang tua kita hanyalah hal kecil, perhatian. Itulah makna sejati dari perawatan lansia. Bukan sekadar obat atau suplemen, tapi cinta yang hadir dalam bentuk rutinitas yang konsisten. Sahabat sehat, sebelum kita lanjut, beritahu saya di komentar. Apakah Anda sudah pernah mencoba memberi buah malam pada orang tua Anda jenis apa? Dan bagaimana hasilnya? Kami ingin mendengar kisah Anda. Dokter saya ingin tahu, apakah tidur yang nyenyak benar-benar bisa mempengaruhi kesehatan secara menyeluruh? Sangat besar pengaruhnya. Tidur nyenyak menstabilkan tekanan darah, memperkuat daya tahan tubuh, mengatur kadar gula, dan menjaga suasana hati. Sebaliknya, insomnia menyebabkan lelah kronis, mudah marah, hingga mempercepat penuaan. Jadi, hanya karena makan buah yang salah, bisa memperparah tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tepat.
ini seperti efek domino. Dan jika dibiarkan bisa membuat lansia kehilangan kemampuan merawat diri, menjadi beban keluarga, dan kehilangan kemandirian. Saya tidak mau itu terjadi pada orang tua saya. Dan saya yakin pemirsa di rumah juga tidak mau. Maka mulai ubah kebiasaan Anda hari ini. Bukan besok, hari ini. Dokter saya benar-benar tersentuh. Jadi sebenarnya satu malam tidur yang utuh itu bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal kelangsungan hidup. Benar Mas Raka. Satu malam tidur nyenyak bisa membuat lansia lebih tenang, tekanan darah lebih stabil, pikiran lebih jernih, bahkan daya tahan tubuh meningkat. Tapi satu malam tanpa tidur bisa memperparah penyakit, melemahkan organ, dan menurunkan semangat hidup. Saya jadi teringat ayah saya. Pernah suatu pagi beliau bilang, "Semalam ayah tidak bisa tidur, rasanya seperti habis berperang." Dan benar seharian itu beliau lemas, mudah tersinggung, dan tidak mau bicara. Itu sangat umum. Kurang tidur bukan hanya menimbulkan kelelahan fisik, tapi juga kekacauan emosional. Lansia jadi sensitif, mudah marah, bahkan cenderung menarik diri dari lingkungan. Padahal semua itu bisa dicegah hanya dengan kebiasaan kecil ya dokter? Ya, sebuah potongan kecil kiwi seiris apel manis, sepotong pisang yang dikupas dengan tangan penuh kasih. Itu lebih kuat dari pil tidur, karena datang dari perhatian. Dokter, boleh saya tanya, apakah ada kasus pasien lansia yang berubah drastis hanya karena perubahan pola makan malam? Tentu ada. Salah satunya Pak Surya di Bekasi, usia 73. Ia mengalami insomnia selama hampir 15 tahun. Tidak mau minum obat karena takut ketergantungan. Sampai anaknya mulai menyiapkan 1 buah kiwi setiap malam dan memijat lembut kaki beliau selama 3 menit. Dan hasilnya? Setelah seminggu Pak Surya bisa tidur nyenyak selama 5 jam. Setelah sebulan ia berkata, "Saya bermimpi kembali ke masa muda." Itu bukan sihir, itu buah, itu kasih sayang. Sahabat sehat, dengar itu. Ini bukan teori, ini nyata dan bisa terjadi pada ayah atau ibu Anda. Hanya dengan 1 potong buah dan 3 menit perhatian. Saya ingin tegaskan kualitas tidur lansia bukan soal obat, tapi soal keteraturan kasih dan pemahaman. Mereka butuh sinyal bahwa tubuh mereka aman, bahwa ada yang peduli. Jadi tidur bukan sekadar berhenti aktivitas, tapi terapi ya dokter? Betul. Tidur adalah penyembuh paling alami yang kita miliki. Dan bagi lansia itu bukan kemewahan. Itu kebutuhan pokok sama pentingnya dengan makanan. Wah dokter, saya yakin banyak pemirsa yang mulai merasa bersalah, termasuk saya. Karena kadang kita lupa bahwa orang tua kita sudah semakin rapuh. Tidak perlu merasa bersalah Mas Raka. Yang penting mulai dari malam ini, buat perubahan kecil. Jangan tunggu orang tua sakit parah baru bertindak. Sahabat sehat saya ingin Anda tulis di komentar sekarang juga. Ketik angka Pututa. Jika Anda merasa masih ingin belajar lebih banyak demi orang tua Anda. Dan ketik angka Pangka. Jika Anda merasa konten ini membosankan. Saya ingin tahu pendapat jujur Anda. Dokter, terakhir, apa pesan dokter untuk semua anak yang sedang merawat orang tuanya? Pesan saya sederhana. Jangan anggap normal jika orang tua bangun malam setiap hari. Jangan anggap wajar jika mereka terus ke kamar mandi di tengah malam. Itu bukan usia. Itu tanda tubuh butuh bantuan. Dan bantuan itu tidak selalu datang dari dokter atau obat mahal. Tapi dari meja makan Anda. Dari buah yang Anda pilihkan. Dari kata Bu Ayah, malam ini kita makan apel bersama ya. Dokter, terima kasih atas semua penjelasan, semua ilmu, dan terutama semua kepedulian. Terima kasih kembali Mas Raka, dan salam hangat untuk semua keluarga di rumah. Lansia yang tidur nyenyak adalah lansia yang akan hidup lebih lama dan lebih bahagia. Sahabat sehat, ingat baik-baik. Mulai malam ini, sebelum tidur siapkan sepotong buah hangat. Bukan untuk tubuh, tapi untuk cinta. Jangan biarkan orang tua Anda berjalan pelan ke kamar mandi tengah malam. Biarkan mereka tidur dengan damai. Dan jangan lupa subscribe channel kami Hidup Sehat di Usia Senja, nyalakan loncengnya. Karena di video berikutnya kita akan bahas 3 menu malam sederhana yang bisa bantu tidur 7 jam tanpa terbangun. Dokter Siti, sebelum kita tutup saya masih penasaran.
Dari semua buah yang kita bahas tadi, kiwi, pisang, apel, pir, dan buah naga, apakah dokter punya urutan rekomendasi tergantung kondisi lansia? Tentu Mas Raka. Setiap buah punya kekuatan unik dan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi lansia masing-masing. Misalnya, jika orang tua sering cemas dan kesulitan tidur, dalam kiwi adalah pilihan terbaik. Karena kandungan melatoninnya tinggi. Betul. Tapi jika mereka sering kram otot atau tekanan darahnya naik turun, maka pisang lebih cocok karena tinggi magnesium dan kalium. Lalu kalau punya masalah gula darah, Apel manis, karena membantu menstabilkan kadar gula dan seratnya, tidak menyebabkan lonjakan. Sangat baik untuk lansia dengan diabetes ringan. saya suka sekali bahwa solusinya begitu sederhana tapi ilmiah. Dan yang penting terjangkau. Tepat. Ini bukan tentang makanan mahal atau suplemen langka. Ini tentang bagaimana kita bisa merawat orang tua dengan sumber daya yang sudah kita miliki di rumah. Tapi saya yakin ada pemirsa yang bertanya, kalau orang tua saya alergi terhadap buah tertentu, apa alternatifnya? Pertanyaan bagus. Untuk lansia yang alergi terhadap buah tertentu, bisa diganti dengan camilan ringan lain, seperti kacang kenari oatmeal hangat tanpa gula atau air jahe hangat. Yang penting adalah tidak membebani lambung dan menenangkan saraf. Jadi prinsipnya tetap sama, lembut, ringan, menenangkan. Ya, apapun yang dikonsumsi malam hari harus membantu tubuh masuk ke mode istirahat, bukan memicu kerja organ yang berlebihan. Dokter, saya ingin menutup sesi ini dengan satu pertanyaan reflektif. Menurut dokter, apa sebenarnya makna merawat lansia? Bagi saya, merawat lansia adalah bentuk penghargaan paling tulus terhadap kehidupan. Mereka telah melewati banyak musim, banyak pengorbanan. Dan di masa senja mereka yang mereka butuhkan, bukan kemewahan, tapi kehadiran. Kehadiran yang sederhana seperti memotongkan buah, mengajak bicara sebelum tidur, atau hanya duduk bersama dalam diam. Itu cukup untuk memberi mereka rasa aman. Saya setuju 100%. Karena saya lihat sendiri, perubahan terbesar pada ayah saya bukan setelah minum obat, tapi setelah kami mulai melakukan ritual kecil sebelum tidur. Dan itu yang jarang dibahas. Padahal kekuatan dari perhatian kecil itu luar biasa. Lansia tidak selalu butuh solusi kompleks. Mereka butuh rutinitas sederhana yang penuh kasih. Sahabat sehat, jika ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda malam ini, itu adalah jangan tunggu sampai orang tua kita tidak bisa tidur selama berbulan-bulan, baru kita mencari solusi. Mulailah malam ini, potongkan setengah buah pir, kupaskan satu buah kiwi, duduklah di samping mereka, dengarkan cerita mereka, atau hanya pegang tangan mereka dalam keheningan. Karena malam yang tenang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga menyembuhkan luka-luka kecil dalam hati. Saya benar-benar terinspirasi malam ini, dokter. Terima kasih telah membuka mata kami dan hati kami. Terima kasih kembali Mas Raka. Dan untuk semua pemirsa di rumah, semoga Anda dan orang tua Anda mendapatkan malam yang lembut, hangat, dan penuh makna. Sahabat sehat, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Karena bisa jadi, satu video sederhana ini bisa menyelamatkan malam-malam panjang tanpa tidur bagi seseorang di luar sana. Dan pastikan Anda subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi karena di video selanjutnya, kami akan berbagi 3 menu malam. Paling sederhana yang bisa bantu lansia tidur 7 jam tanpa terbangun. Tetap bersama kami di Hidup Sehat di Usia Senja. Karena tidur nyenyak bukan kemewahan, tapi hak yang layak diperjuangkan. Sahabat sehat, sebelum kita akhiri video ini, saya ingin ulang kembali satu pesan penting yang terus diulang Dr. Siti malam ini. Tidur nyenyak adalah hak bagi setiap lansia. Dan bukan hanya hak Mas Raka, tidur yang cukup dan berkualitas adalah fondasi bagi seluruh sistem tubuh. Tanpa tidur, semua terapi jadi kurang efektif. Bahkan makanan sehat pun tidak akan terserap maksimal. Dokter, saya teringat satu komentar dari penonton minggu lalu. Beliau menulis, "Saya lebih takut ibu saya tidak tidur daripada sakit demam." Itu benar adanya ya? Sangat benar. Karena insomnia kronis bisa memperburuk kondisi jantung, tekanan darah, dan membuat lansia kehilangan semangat hidup.
Tidak sedikit pasien saya yang berkata, "Saya bukan sakit, saya hanya lelah karena tidak tidur." Jadi membantu orang tua tidur adalah bentuk perlindungan paling dasar yang bisa kita berikan. Betul sekali. Dan ironisnya, banyak keluarga tidak sadar bahwa penyebabnya bukan karena usia tua, melainkan karena hal-hal kecil seperti makanan malam yang keliru atau lingkungan tidur yang tidak nyaman. Saya jadi ingin ajak semua penonton sekarang untuk refleksi sejenak. Sahabat sehat, berapa kali Anda melihat orang tua Anda terbangun malam? Pernahkah Anda tanya, kenapa mereka tidak bisa tidur? Bukan karena air, bukan karena usia, tapi mungkin karena buah yang Anda berikan. Atau bahkan karena Anda lupa menanyakan, apakah Bapak Ibu sudah cukup nyaman malam ini? Dan pertanyaan-pertanyaan kecil itu, jika dijadikan kebiasaan, akan menciptakan perubahan besar. Karena rasa dihargai dan didengarkan adalah kebutuhan psikologis paling dalam pada usia senja. Dokter saya teringat pepatah Jawa, wong tua kuwi dudu mung awak nanging uga batin. Orang tua itu bukan cuma tubuh, tapi juga batin. Indah sekali. Dan sebagai anak, kita tidak perlu jadi kaya raya untuk merawat batin orang tua. Kita hanya perlu hadir, peka, dan sabar. Dokter, sebelum video ini berakhir, apakah ada ritual malam sederhana yang bisa jadi rutinitas baru bagi para lansia di rumah? Tentu. Ini saya sarankan sebagai ritual 3M. Sebelum tidur untuk lansia, M pertama, makan buah yang tepat. Pilih 1 dari 5 buah tadi, konsumsi pada pukul 7 hingga 8 malam. Jangan campur dengan susu atau madu. M kedua, minum air hangat. 1 gelas kecil air hangat bisa ditambah sedikit jahe. Ini menenangkan lambung dan membantu sirkulasi. M ketiga, memijat kaki. Gunakan minyak lavender atau minyak zaitun pijat lembut bagian dalam telapak kaki selama 3 menit. Lakukan sambil berbicara atau membacakan cerita ringan. Wah, itu bukan hanya terapi tapi juga jadi momen penuh kasih ya dokter? Tepat. Karena rutinitas malam bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk jiwa. Lansia yang merasa dicintai akan lebih mudah tidur, lebih tenang, dan lebih bahagia. Sahabat sehat kita sudah sampai di akhir episode malam ini. Tapi saya ingin Anda bawa satu hal: tidur nyenyak lansia tidak datang dari obat, tapi dari cinta yang terwujud dalam perhatian sehari-hari. Jadi mulai malam ini jangan tunda. Ambil pisang matang dari dapur, potong kiwi hijau, atau siapkan apel merah. Duduk di samping orang tua Anda. Biarkan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Karena malam yang tenang adalah anugerah terbesar yang bisa kita berikan di usia senja. Terima kasih Dr. Siti atas semua ilmu, ketulusan, dan semangat yang dibagikan malam ini. Terima kasih kembali Mas Raka. Dan untuk seluruh pemirsa, semoga tidur Anda dan orang tua Anda malam ini menjadi awal dari malam-malam yang lebih damai dan berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, di Hidup Sehat di Usia Senja, kita tidak hanya bicara tentang makanan dan tidur, tapi tentang kehidupan yang dijalani dengan cinta.